Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kementerian Perdagangan mendorong pemberdayaan UMKM berbasis ekspor sebagai salah satu langkah dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Pemerintah pun mewaspadai kemungkinan turunnya pesanan produk UMKM dari pasar luar negeri pasca pemberlakuan kebijakan tarif masuk 19% ke Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan menyiapkan sejumlah strategi dalam menghadapi pemberlakuan tarif resiprokal oleh pemerintah Amerika Serikat. Salah satunya dengan pemberdayaan UMKM yang berbasis ekspor. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut Indonesia memiliki banyak produk UMKM yang bisa dimaksimalkan di pasar ekspor. Dan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar ekspor, Budi mengatakan Kementerian Perdagangan akan melakukan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan peluang ekspor produk UMKM, termasuk dengan melakukan sertifikasi produk untuk pasar tertentu. Kemudian kabupaten kota, cuman memang sebagian besar belum terstandarisasi. Untuk itu kita akan mengoptimalkan produk-produk UMKM yang mempunyai peluang ekspor dengan berbagai strategi daya saing UMKM seperti pengembangan produk ekspor, pengembangan pelaku usaha ekspor, pengembangan pasar ekspor, kemudian juga sertifikasi produk sebagai persyaratan ekspor untuk negara-negara tertentu dan produk-produk tertentu, kemudian pelatihan ekspor, dan juga nanti tanggal 15 sampai 19 kita akan melakukan Trade Expo yang kita akan mengundang buyer dari berbagai negara melalui perwakilan dagang kita di luar negeri. Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menyebut bahwa pelaku UMKM Indonesia tetap perlu waspada terhadap kemungkinan turunnya pesanan dari pasar luar negeri. Menurut Maman, hingga saat ini belum ada laporan resmi dari pelaku UMKM terkait penurunan permintaan secara langsung akibat tarif resiprokal. Namun potensi perlambatan order tetap perlu diantisipasi, terutama untuk pelaku UMKM yang sudah menjajaki pasar ekspor. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, produk UMKM motor baru penggerak ekspor Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia Aku Mandiri. Kemudian juga sudah hadir Pak Hadito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Herma, apa kabar? Baik, semangat, sehat terus. Baik, dan terima bahagia kasih pasti. atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Hadito, apa kabar Pak? Ya, kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu Pak Hadito. Bagaimana dari sisi kinerja ekspor Indonesia? Kita tahu juga surplus perdagangan kan masih terus berlanjut dalam 62 bulan terakhir. Nah, Anda melihat seperti apa? Mengingat tadi nanti UMKM pun kita harapkan bisa menjadi penopang ekspor Indonesia juga nih ke depannya. Iya, saya rasa memang kita bersyukur bahwa masih surplus. Saya katakan masih surplus perdagangan kita, tetapi ini sudah harus was-was kita. Okay. Kenapa? Karena yang pertama, ya kebijakan perdagangan yang tidak hanya di Amerika dengan kebijakan Trump, tapi juga yang lain-lain itu lagi mengamankan dirinya sendiri-sendiri. Dan ini membahayakan. Nah, karenanya saya rasa kita perlu dukung apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Pak Budi Santoso, apalagi beliau punya program bagus, UMKM bisa ekspor gitu. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan yang ekspornya sekarang, yang harganya naik, ikut naik, ikut turun, maka contoh terpengaruh. Nah, sementara ekspor yang pelaku usaha kecil itu lebih sustain gitu ya, lebih berkelanjutan. Ada gejolak-gejolak ini nggak terlalu terpengaruh. Tapi yang kedua, sebenarnya ekspor itu kan harus kita tempatkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Masyarakat itu artinya ya rakyat kecil kan gitu, yang menyediakan lapangan kerja. Jadi kalau kita kembangkan ekspornya UMKM seperti yang diprogramkan oleh Menteri Perdagangan kita, tidak hanya neraca perdagangan kita bisa terus bertumbuh menjadi lebih baik,
tapi menyediakan lapangan kerja buat banyak orang ini kan kita lagi membutuhkan itu. Jadi ini perlu total football membantu Menteri Perdagangan Pak Budi Santoso untuk mendorong pengembangan UMKM karena memang ini contoh ya, ini saya sekarang kebetulan lagi ada di Purwokerto. Ada program dengan benih baik dan dukungan visa di Banyumas gitu. Ada hampir 200 UMKM dan pendampingnya yang selama 6 bulan intensif kita bantu untuk menjadi eksportir. Banyak yang sudah ekspor, tetapi banyak juga yang masih harus didukung karena ada kekurangan dalam hal permodalan, ada kekurangan dalam hal kualitas produksi. Kita terus bantu gitu, tapi pemerintah juga perlu hadir. Nah, ini kan tidak cukup hanya dari Kementerian Perdagangan, dari seluruh kementerian, dari pemerintah daerah, kita perlu gerakkan. Jadi harus total football untuk dorong UMKM ekspor ini. Baik, itu dia total football. Nah ini menarik. Lantas Bu Herma, sejauh mana Anda melihat realisasi yang dialami terkait dengan sektor UMKM begitu untuk dunia usahanya, kemudian pemerintah nanti akan meningkatkan sisi eksportasi untuk sektor UMKM kita juga begitu, Bu Herma? Ya, sebenarnya kalau kita bicara pelaku usaha mikro ya dan kecil memang tidak banyak kemajuan ya untuk ekspor ya karena memang mereka itu secara edukasi itu memang kurang. Kedua, yaitu banyak tarif-tarif yang sebenarnya akan membuat ongkos produksi menjadi naik dan itu harga akhirnya profitnya menjadi kecil kan. Apalagi maaf nih para buyer nih pinter semua nih kan. Nah itu kan tidak ada penambahan sisi ekonominya. Nah itu yang harus pemerintah ikut turut hadir. Dan yang paling penting adalah dalam hal kontrak ya. Kontrak itu harus didampingin betul karena mereka kadang nggak tahu tuh cara menjual dengan kondisi penambahan harga dengan kargonya misalnya. Nah itu mereka nggak paham. Dan yang paling parah memang kebanyakan UMKM ini tidak langsung ke buyer kan, tapi melalui trader. Jadi harganya benar-benar ditekan. Nah itu yang termasuk terakhir dari pihak pemerintah misalnya dengan kerjasama dengan perhutani misalnya harganya sudah langsung ditekan dipotong sekian persen. Nah itu yang harus diwaspadai juga. Jadi saya berharap sih dari kebijakan Kementerian Perdagangan itu bisa menyulut ya, menyulut supaya ya tadi ekonomi itu tumbuh juga penyerapan tenaga kerja seperti yang tadi disampaikan Pak Handito karena ini penting sekali karena peluang generasi muda untuk bekerja sekarang sudah minim sekali di Indonesia itu sih Mas. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi ekosistem kemudian bagaimana juga pendampingan yang Anda harapkan Bu Herma, apakah sejauh ini begitu masih perlu ditingkatkan lebih jauh lagi atau seperti apa? Ingat kan Pak Handito juga seperti yang sudah disampaikan cukup aktif juga nih untuk mendampingi pelaku-pelaku UMKM di daerah begitu. Bagaimana untuk bisa meningkatkan dari sisi kualitas mungkin produk mereka, kemudian pendanaan, kemudian bagaimana mengetahui mekanisme eksportasi ke negara lain begitu Bu Herma. Nah itu yang kurang minim dari Indonesia adalah ekosistem tadi. Yang bergerak ini kan swasta-swasta nih seperti Pak Handito, saya. Tapi kok pemerintah sendiri kan setiap kementerian itu kayak bekerja sendiri gitu kan. Di Kementerian Perdagangan dia juga ngurusin ekspor kan. Di perindustrian ada ekspor, di UMKM ada ekspor. Jadi tidak tidak terjahit dengan secara maksimal. Misalnya membuat pelatihan dari beberapa sisi gitu kan. Nah itu yang bisa harusnya ada tempat yang memang kita diundang semua ya usernya baik seperti Pak Handito itu untuk memberikan masukan kepada negara bagaimana sih untuk melakukan ekspor karena G2G-nya itu kan juga harus penting gitu kan. Produk apa yang mampu diterima oleh negara-negara itu termasuk kualitas dari produk itu. Jadi pemerintah memang secara kalau untuk ekspor masih minim ya untuk ekosistemnya ya. Baik, itu sih. Kerjasama G2G ini yang kita akan coba lihat seperti apa nanti Pak Handito juga mungkin bisa menjelaskan di segmen berikutnya. Tapi kita akan jeda dulu sebentar Bu Herma dan juga Pak Handito dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.